Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu kembali dengan saya hari ini sesuai dengan janji, dan selanjutnya saya akan memberikan ilmu terapi untuk Anda semua di mana saja berada, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semua yang memang dalam kondisi sakit atau ingin menjaga diri, jaga-jaga biar sehat terus. Karena sehubungan dengan kondisi masih PSBB, bahkan ini PSBB yang kedua, sedianya kita sebenarnya menerima siapapun juga yang ingin bertemu, tapi karena kondisi masih COVID ini, maka semuanya dibatasi. Oleh karena itu saya dalam video-video hari ini dan selanjutnya akan memberikannya langsung ilmunya untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda bisa pelajari dan Anda bisa praktekkan, baik untuk pengobatan diri sendiri maupun orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi seperti yang kemarin sudah disampaikan, di tangan saya ada sebuah kayu sederhana ini dan bisa diperoleh di mana saja berada. Bahkan mungkin Anda sudah mempunyainya, memilikinya, tetapi belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Ini hanya untuk membantu saja, karena ketika tangan kita terus-terusan dipakai mungkin ada kelemahan-kelemahannya atau mungkin lelah dan lain-lain. Oleh karena itu kayu ini bisa digunakan untuk membantu Anda. Seperti biasa ketika kita terapi, berobat baik dalam kondisi sakit maupun sehat, untuk melancarkan peredaran darah kita, apalagi yang dalam kondisi sakit, seperti biasa awali dengan doa. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan semua penyakit yang ada di tubuh kita, ya. Karena intinya sakit itu adalah atas seizin Allah, atas ridho Allah. Oleh karena itu sembuhnya juga atas izin Allah, atas ridho Allah. Oleh karena itu senantiasa berdoa, dan ketika melaksanakan pijitan-pijitan juga dibarengi dengan zikir kepada Allah SWT. Kemudian boleh dengan istighfar, boleh dengan membaca sholawat, boleh membaca dengan la ilaha illallah dan lain-lain. Intinya kita berobat, mengobati diri sendiri sambil memohon kepada Allah SWT untuk meringankan bahkan menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir, terutama bagi Anda yang sedang sakit. Insya Allah tidak langsung ketemu dengan saya, tapi saya kasih ilmunya untuk bisa terapi diri sendiri, insya Allah. Kemudian bahkan kalau sudah mahir, sudah bisa, Anda bisa praktekkan juga untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk sahabat-sahabatnya, atau untuk orang lain. Mudah-mudahan video-video ini bermanfaat. Sekali lagi, sakitnya apapun juga insya Allah ada obatnya, insya Allah juga bisa dengan terapi. Sekali lagi tetap semangat, terus kemudian Anda tetap optimis untuk bisa sehat. Ini terapi kolesterol ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjutkan dengan metode yang berikutnya. Sebutin buat terapinya. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan praktek untuk permintaan dari salah satu teman kita, yaitu untuk terapi kolesterol, ya. Karena kenapa kolesterol dijadikan hari ini sebagai temanya? Karena dari kolesterol ini bisa merembet ke beberapa penyakit, ya. Oleh karena itu kolesterol ini banyak orang yang terkena karena faktor makanan, faktor pola hidup, tidak olahraga dan lain-lain.
eh, terutama yang goreng-gorengan dan makanan-makanan yang sekarang yang serba instan. Oleh karena itu memicu kolesterolnya tinggi. Salah satu tanda kita terkena kolesterolnya tinggi, pertama kadang-kadang jantungnya deg-degan, cepat ngantuk, kemudian lemas ya, kemudian cemas. Kadang-kadang pagi-paginya semangat untuk kerja, baru di tengah jalan udah pusing kepalanya, akhirnya balik lagi ke rumah. itu yang banyak sering terjadi. Sebenarnya itu bukan apa-apa, itu sebenarnya dari kolesterol, bisa dari kolesterol, salah satunya itu. Nah, jadi apabila Anda sering ngantuk, lemes, kemudian pundaknya nolehnya sakit gitu ya, itu Anda patut dicurigai boleh jadi kolesterolnya tinggi. Meskipun kolesterol ini sangat bermanfaat untuk tubuh, tapi kalau sudah terlalu overdosis, terlalu tinggi, akhirnya bisa merembet ke penyakit-penyakit seperti jantung, seperti gula dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, tapi Anda umpamanya sekarang yang sedang punya kolesterol tinggi, jangan cemas. Kemudian jangan takut, insya Allah dengan terapi saya akan kasihkan ilmunya. Mudah-mudahan Anda bisa terapi diri sendiri, karena dengan musim pandemi ini kami tidak bisa berhubungan langsung. Oleh karena itu saya ajarkan bagaimana cara mengatasi kolesterol tinggi. Ya, kemudian pola makannya juga dijaga, hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan jangan berlebihan, intinya begitu ya. Hari ini seperti tadi sampaikan, saya pakai masker dulu. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Nah, hari ini kita suaranya langsung berubah. Ya, ini kolesterol ini biasanya ditandai salah satunya dengan ininya kencang ya, ininya kencang. Oke. Ininya kencang lah, saya buka dulu ya karena suaranya kurang bebas. Nah, ini agak kencang. Nah, ini tuh kalau ditekan itu kencang ya. Seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu, kemudian siapkan minyak ya, minyak oles, minyak lumas ya, itu minyak minyak urut dan lain-lain, minyak kelapa boleh, minyak zaitun lebih bagus, untuk mengurangi dan mempermudah cara pembuatan. Selain dengan tangan, apabila kita kecapean bisa memakai alat bantu kayu seperti ini atau kayu-kayu yang lainnya yang Anda punya mungkin. Satu, kita tekan ininya, ini kencang banget. Nah, ini kencang ya. Ini penumpukan kolesterol yang tinggi, sehingga kalau noleh saja sakit, kalau noleh ke kiri sakit. Sehingga timbul juga rasa pusing. Kemudian kalau sudah terlalu tinggi, konsentrasi berkurang, cemas, deg-degan, jantungnya, detak jantungnya terlalu cepat dan lain-lain ya. Langkah pertama, boleh oleh sendiri, boleh dengan bantuan orang lain seperti begini. Kalau sendiri atau orang lain, lihat ini telunjuk tempelkan di antara telinga, di ujung telinga bawah ini. Nah, ini tekan. Nah, tekan. Nah, kalau yang punya saya di sini tekan. Boleh pakai telunjuk, boleh tekan. Agak lama ditekan dan agak lebih keras. Nah, kemudian telusuri rahang ini, tarik, set ke sini, set. Nah, terus ke bawah. Nah, gitu ya. Bismillah. Kan agak panjang. Telusuri rahang. Nah, ini ngeganjal, berasa ganjal ya tadi ya. Nah, tuh. Terus ke sini, tadi ke bawah.
Nah, ini tarik ke bawah. Nah, terus. Nah, tarik. Ini lakukan yang kanan dulu atau yang kiri dulu, tidak boleh bersamaan. Tidak boleh dua-duanya, karena kalau bersamaan bisa mengakibatkan napasnya tertutup, akhirnya pingsan. Ya. Jadi sebelah-sebelah. Nanti yang sebelah kiri juga sama. Nah, yang sebelah kiri juga sama. Tempelkan, keras, tekan. Nah, ini terus ke bawah. Nah, terus bisa begini juga boleh. Boleh. Jadi kiri kanan gantian, dan itu lakukan beberapa durasinya, dan tekanannya buat berapa, durasinya harus berapa lama, ya. Nah, ini tergantung kekuatan masing-masing, ya. Tergantung, jadi jangan dipaksakan juga, jangan sampai sakit juga. Yang penting rutin dulu, sehari 2 atau 3 kali dilakukan, namanya untuk sendiri boleh. Kayak minum obat boleh dilakukan sekali 2 kali. Jadi tadi saya ini teknisnya dulu ya, teorinya dulu begini ya. Itu yang pertama ya, tekan di bawah ini, di bawah apa tuh, di bawah telinga, kemudian luruskan mengulur rahang di sini, ikutin, baru tekan ke bawah, terus lakukan berkali-kali. Yang kedua, ini apa namanya, tengkuk ya. Nah, ini juga sama, ditarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini ya. Kiri kanan boleh, kiri kanan. Nah, tarik ke sini, tarik ke sini, kiri kanan boleh. Atau boleh kalau pakai orang lain, dibantu oleh orang dengan cara begini. Nah, tengahnya ditarik, ininya dicubit, semacam dicubit ya, tapi sambil di ini. Enak kan Pak Ji? Enak. Nah, ini yang lama katanya. Ini baru teori ya, pinginnya lama. Nanti kalau kelamaan durasinya nanti yang lamanya langsung ya, sambil ini. Nah, enak. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, di sini itu ada antara tulang dengan otot ini ya. Nah, kemudian di sini ada apa? Ada mangkoknya ya. Nah, ini ditekan mangkoknya ini. Ditekan, boleh pakai jempol, boleh pakai ini. Nah, tekan. Ya. Berasa Pak Ji? Nah, berasa ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ada mangkoknya. Ditekan mangkoknya. Tekan aja. Nah, kalau umpamanya kita nggak kuat, kita boleh minta bantuan ini, ya. Nah, minta bantuan ini. Tekan aja. Nah, tekan lagi. Nah, itu ketiga ketiga jurus tadi ya, betul. Ketiganya itu adalah salah satunya untuk meringankan kolesterol yang ada di sekitar leher. Selanjutnya yang ada di punggung. Nah, punggung ya. Ini di punggung ini ada tulang, tulang belakang, kemudian ini namanya belikat. Nanti ditotok, ini ditotok sekitar sini, ditotok. Nah, kalau pakai kayu begini, ditotok begini. Bentar ya. Nah, putar dulu Pak Ji. Nah, terus. Putar lagi. Ke situ terus. Nah, di sini minimal ini ada 6. Dan di sini 1, di sini 1. Totoknya mulai dari yang sini. Dari yang mulai ini. Ya. Totok, goyang. Totok, goyang. Nah, Pak Ji? Enak. Ya. Nanti kalau umpamanya namanya kita terapi itu kan tidak hanya kolesterol, seluruh badan. Nanti ada yang di pinggang, ada yang di kaki, ada yang di tangan, sampai ada yang di kepala. Tetapi ini adalah titik-titik untuk meringankan kolesterol tadi. Ya.
dalam prakteknya tidak secepat ini, tetapi lakukan beberapa menit sampai kita badan, leher dan lain lebih rileks. Kalau ama sendiri atau minta pertolongan suami atau istri atau saudara atau anak Anda, itu juga boleh. Yang penting teorinya sudah dulu gitu ya, sudah mencapai. Oke, sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau mau bertanya atau kemudian mau sekedar hanya untuk tanya-tanya atau ada tambahan tentang kolesterol ini, silahkan komen saja langsung. Terima kasih ya. Nanti kita lanjutkan dengan teori untuk penyakit-penyakit lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kolesterol, makanan apa saja yang dipantang? Intinya satu, makanan itu tidak boleh berlebihan. Apapun semua yang dimakan itu tidak boleh berlebihan. Kalau bisa Anda hindari siput, cumi, kemudian udang ya. Hindari itu. Kemudian yang digoreng-goreng, kacang-kacangan dan lain-lain. Ini untuk kolesterol ya. Sebenarnya boleh, tapi jangan banyak-banyak. Seperlunya saja. Ya kalau bisa tidak sama sekali itu lebih bagus. Kemudian untuk herbalnya Anda bisa rebus daun salam, terus makan bawang putih ya, bawang putih berapa siung, 3 siung, 5 siung, boleh di sate atau dibakar, boleh juga digoreng ya, digoreng tapi bukan digoreng, dioseng-oseng ya, digoreng tanpa minyak ya, nanti dimakan langsung. Atau boleh ketika bumbu masakan itu bawang putihnya diperbanyak. Ada juga yang ditumbuk, ada yang direbus, ada yang diminum airnya juga boleh. Sebenarnya banyak ya untuk kolesterol ini. Yang penting tadi selain melakukan terapi yang sudah kami sampaikan, makanannya juga dijaga. Pola hidupnya juga, istirahatnya, kemudian juga olahraga yang teratur tentunya. Untuk yang sudah berusia di atas 40, 50, apalagi 60, apalagi sudah ini. Kalau tidak terbiasa dengan olahraga, ya olahraganya jangan terlalu berat. Apalagi sekarang olahraga di rumah, tetap jaga kesehatan Anda. Alhamdulillah, kami juga selalu menawarkan sebuah herbal yang sudah dikemas menjadi produk tetes ya. Tetes, kebetulan hari ini saya tidak bawa sampelnya karena tadi habis. Ini adalah tetes gurah. Gurah itu bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit, terutama yang di bidang pernapasan, biar napasnya lega, untuk guru, untuk suaranya merdu. Bahkan ini untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti dari flu ya, virus flu yang menahun dan lain-lain, polip dan lain-lain. Apalagi sekarang ya, meskipun belum diuji dan terbukti, boleh Anda praktekkan untuk yang sedang kena musibah sakit corona ya, boleh-boleh saja. Meskipun saya tidak mengharuskan, tetapi fungsi dari obat gurah ini adalah untuk melancarkan dahak yang kental. Nah ini insya Allah membantu untuk beberapa yang punya keluhan pilek yang menahun, darah mengental dan lain-lain. Insya Allah dengan obat gurah tetes ini bisa diatasi. Caranya cukup diteteskan 3 tetes di air hangat, kemudian diminum, atau diteteskan langsung di lidah, kemudian minum. Lakukan sehari 2 atau 3 kali, pagi, siang, sore, atau pagi dan sore hari. Bangun tidur dan menjelang menjelang
tidur malam itu lebih bagus. Obat gurah tetes ini biasa kami para praktisi gurah, terapi gurah melakukan ini untuk gurah ya, untuk anak-anak santri, untuk suaranya nyaring, merdu dan empuk ya. Juga untuk pengobatan pernapasan, kemudian juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan telinga, hidung dan tenggorokan. Obat gurah ini dikemas dalam botol 5 mili. Nah, ini kalau untuk gurah ini 5 mili ini luar biasa karena dipakai cuma ditetesin aja di hidung kiri kanan. Ini bisa untuk 5 orang. Jadi kalau satu botol ini bisa untuk 5 orang, dan kami mohon maaf sebagai bahasanya itu ya dijual lah gitu kan, sebagai pengganti per 3 botol masing-masing 5 mili berarti 15 mili ya, 3 botolnya 100.000 belum ongkos kirim. Bagi Anda yang mau pesan, langsung pesan di WhatsApp ini atau di deskripsi video ini. Insya Allah ini banyak manfaatnya, terutama dengan merebaknya bakteri-bakteri, virus, dan lain-lain. Bagi Anda yang sehat pun boleh untuk sebagai pencegahan, jaga-jaga biar kita sehat terus. Mudah-mudahan Anda sehat terus. Nanti silakan lihat video-video lainnya. Kami akan sajikan juga video bagaimana selain kolesterol ini, bagaimana untuk mengatasi asam urat, mengatasi jantung, kemudian terapi mengatasi pankreas ya atau gula darah, dan yang paling utama sesuai dengan bidang kami, karena dengan pandemi ini tidak bisa melayani pasien langsung, kami tetap akan mengajarkan ilmu-ilmu, khususnya ilmu yang terbiasa, yaitu ilmu bagaimana untuk menambah kejantanan, mengatasi lemah syahwat, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelemahan pria ataupun wanita, khususnya yang untuk pengantin-pengantin baru atau pengantin lama yang belum dikaruniai keturunan. Kami akan sajikan terapi bagaimana menterapinya komplit di video-video kami, dilihat silakan, dan kami kasihkan ilmu ini sama-sama ikhlas dengan cuma-cuma. Insya Allah silakan dukung terus video ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu terapi. Jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, berzikir selalu, dekatkan diri dengan Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hidup kita dengan keberkahan, dengan kesehatan, keberkahan lahir batin, dan insya Allah mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Terima kasih. Salam sehat, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.